Halo semuanya, kami dari kelompok TECI. Pertama-tama perkenalkan saya Felicia Salim dengan NIM 2214011049. Saya Nur Adila dengan NIM 2214011026. Saya Vanessa Audrey Tanaka dengan NIM 2214011036. Saya Faiza Alina Fafira Batubara dengan NIM 2214011096. Dan kami akan menjelaskan proyek aplikasi POS dan admin untuk mata kuliah PBO kami. Jadi pertama-tama halaman utama dari aplikasi kasir adalah halaman login ini. Jadi pada halaman login ini ketika kita masukkan username dan password yang sesuai dengan di database dan klik login, dia akan langsung memvalidasi dan ke menu halaman menu ini. Kemudian pada halaman menu ini ada 3 button, yaitu yang pertama aplikasi kasir, kemudian activity log, dan button logout. Jadi pada POS system ini nantinya dia akan ke halaman aplikasi kasir seperti ini. Ketika kita masukkan code, misalnya 1, kemudian klik enter, dia akan memunculkan data yang ada di database. Kemudian kalau kita masukkan jumlah yang dibayar, dia akan mengembalikan kembalian. Ketika kita klik OK, dia akan menyimpan transaksi tersebut ke database. Ketika kita klik kembali, kita akan ke menu activity log, kemudian kita klik activity log. Di sini kita bisa melihat log activity yang telah dilakukan oleh sang user. Kemudian button terakhir itu adalah logout. Jadi ketika kita klik logout, dia akan muncul jadi option pane seperti ini. Kita klik yes, dia akan kembali ke halaman login. Kemudian di sini ada aplikasi admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat halaman admin login. Di halaman admin login terdapat username dan password. Di sini admin akan menginput username-nya dan password-nya. Lalu akan menekan login, dan akan masuk ke halaman JTPen, yaitu JTPen yang pertama ada entry item, yaitu admin di sini dapat memasukkan kode barang, nama barang, dan harga barang. Lalu jika disubmit, ia akan masuk ke database dan akan muncul message yaitu insert successfully. Dan jika ditekan OK, maka text field-nya akan clear kembali. Selanjutnya ke tab daftar transaksi. Di sini admin dapat melihat daftar transaksi yang telah dilakukan oleh user. Dengan pertama-tama admin akan memasukkan tanggal, lalu menekan button confirm. Lalu admin juga dapat menekan salah satu baris pada tabel kode transaksi yang di atas. Lalu jika setelah ditekan, ia akan memunculkan detail transaksinya pada tabel bawah. Lalu selanjutnya ke tab daftar activity. Di sini admin dapat melihat activity admin, yaitu berupa ada logout, login, dan menambahkan barang. Pertama-tama admin akan menginputkan tanggal, lalu menekan confirm, lalu muncullah tabel activity admin. Lalu jika admin menekan salah satu baris, ia akan menampilkan detail activity-nya pada text field di bawah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan coding pada aplikasi POS. Di sini ada file DB connector, kemudian di sini ada file login. Ini adalah file yang digunakan untuk menampilkan UI login seperti ini. Kemudian untuk fungsi yang pertama itu ada button login action perform. Jadi ketika kita klik login, dia akan memvalidasi, mengecek apakah username itu sama passwordnya itu sama dengan apa yang diinputkan di database. Jika iya, dia akan memulai session untuk username tersebut, kemudian dia akan dispose frame-nya dan pergi ke menu. Kemudian ke menu Java, ini adalah file untuk menampilkan menu tadi. Kemudian di sini ada PostFrame Java, ini adalah aplikasi untuk kasir. Kemudian di sini ada OK button action perform, ini adalah button untuk menyimpan transaksi ke database. Kemudian di sini ada post project, ini adalah file utama dari aplikasi kasir. Kemudian di sini ada file session. File session ini digunakan untuk menciptakan session. Kemudian di sini ada user activity log Java. Ini adalah file untuk menampilkan semua activity log yang dilakukan oleh sang user. Kemudian yang selanjutnya aplikasi admin akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk aplikasi admin ini sebuah file utamanya, di mana di sini nanti akan memanggil login frame untuk function submit action perform. Di sini pertama filenya akan melakukan koneksi dengan DB. Kemudian kalau misalkan session yang dimiliki oleh si admin tidak mau, dia akan membuat sebuah statement yang untuk insert barang ke database. Nah, jadi di sini dia akan mengambil inputan dari admin berupa integer. Kalau misalkan kode barangnya bukan integer, akan muncul error validation message dengan J option pane. Kemudian akan dimasukkan data-datanya tersebut ke database, dan kalau misalkan
berhasil akan muncul message insert successfully. Kemudian untuk yang daftar transaksi, untuk function confirm action perform, dia akan mengambil inputan dari user. Terus kalau misalkan tidak null, yang artinya ada inputan, dia akan membuat formatnya menjadi sesuai dengan yang dari database. Kemudian dia akan memanggil semua transaksi dari tanggal yang sudah dimasukkan oleh admin tersebut dari database, akan dipanggil ke dalam tabel. Nanti di tabel itu kita bisa mengklik salah satu dari rows-nya dengan menggunakan tabel trans mouse click. Jadi kalau misalkan if index tidak sama dengan min 1, yang artinya klik yang kita lakukan itu ada indeksnya, maka dia akan memanggil function fetch and populate transaction details dengan memasukkan ID transaksi tadi. Kemudian kita ke function fetch and populate transaction details. Dia akan menggunakan string dari ID transaksi tadi untuk memanggil data dari tabel detail transaksi dari database. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel untuk daftar activity. Di sini menggunakan fungsi void confirm to activity perform. Di sini untuk menampilkannya dikonekkan dulu ke DB connector. Lalu kalau jika nilainya 0, maka akan mengambil inputan dari admin yang akan menampilkan seluruh aktivitas sesuai tanggal yang dipilih admin. Lalu tabel dapat diklik untuk menampilkan aktivitas admin dengan menggunakan fungsi tabel activity mouse click. Fungsi ini akan mengecek sessionnya. Sesinya itu valid atau enggak. Jadi jika sesinya valid, maka akan ke fungsi selanjutnya. Fungsi ini digunakan apabila sang admin mengklik salah satu baris activity, maka akan memanggil fetch and populate activity dengan string ID. Sekian saja dari kompetensi. Terima kasih.